Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Tadi kita membahas trigger ya. Dan trigger ini ada dua. Satu yang sifatnya dia akan berlanjut trennya, atau bahkan mungkin berbalik. Yang kedua, trigger pertama bisa berlanjut, trigger kedua bisa berbalik ya. Bisa berbalik. Sehingga di ujungnya, di ujung tren, di ujung range, di ujung retracementnya, kita lihat di situ apakah ada petunjuk di sana yang mengindikasikan market ini akan berlanjut atau akan tren kembali, atau sebaliknya apakah di situ akan menjadi titik hentinya, untuk dia akhirnya berbalik turun ya dari tren awal. Nah, trigger berlanjut ini apa saja? Trigger yang menunjukkan tren dia akan berlanjut saat dia breakout di situ. Breakout di levelnya. Saat dia breakout di levelnya dengan kekuatan yang penuh, dengan pengaruh yang signifikan dampaknya, maka dia berpotensi akan berlanjut. Tren akan berlanjut. Kalau dia naik melewati resistennya, maka dia berpotensi akan berlanjut. Melewati itu, breakout itu harus valid, harus punya akurasi yang tinggi ya. Dia harus melewati dalam bentuk candle yang tebal. Contohnya begini, saat dia bergerak trennya misalkan dia begini ya. Sebelumnya tidak ada yang mendominasi. Setelah dia trennya naik, kemudian dia datar atau konsolidasi. Datar itu naik dan turunnya dia berada di area yang sama. Ini namanya datar atau sideways atau konsolidasi. Saat berada di area ini, apakah di area atas atau bawahnya, maka kalau kita tarik garis, ini berada di levelnya. Di atas itu namanya resisten, di bawah namanya support. Ada kalanya berada di puncak tren, ada kalanya berada di area konsolidasi, di levelnya. Intinya di level. Di sini levelnya. Level terdekatnya, nah nih, atas juga ada level terdekatnya di sini. Level itu yang banyak disentuh, yang tidak dilewati. Saat dia dilewati, saat dia breakout itu melewati bukan dalam bentuk sumbu, tetapi dalam bentuk volume yang tebal, yang punya dampak yang signifikan di sana ya. Ini contohnya. Dia breakout di sana, ini breakout di sini. Maka ada kecenderungan untuk berlanjut. Tren itu akan berlanjut. Kemana trennya? Lah bukan trennya itu naik. Karena di sini ada levelnya, dia sudah mulai bergerak turun, artinya sudah merah, sudah kuat di sana, maka akan berpotensi dia akan lanjut turun. Dia akan berpotensi lanjut turun. Ini namanya tren yang berbalik ya, tren dari tren naik kemudian datar, konsolidasi di levelnya di bawah. Jadi sekali lagi, level itu tidak harus di puncak tren tertingginya, tetapi yang terdekat itu saat dia bergerak turun, dia kembali naik, maka dia menjadi level support. Ketika dia naik kemudian berbalik turun, maka dia menjadi resisten. Itulah yang terdekat. Saat dilewati berarti dia breakout, akan berpotensi lanjut. Sehingga kalau sudah melihat kondisi seperti ini, kita punya posisi buy ya harus segera dievaluasi. Mungkin kita punya posisi buy di sana, bukan kita hanya dilihat, bukan kita hanya amati saja, tidak melakukan tindakan, maka yang ada kita bisa tambah dalam. Itulah pentingnya kita membaca teknikal, sehingga ketika ada petunjuk market ini sudah betul-betul jauh meninggalkan harga yang kita transaksikan,
tentu pertimbangannya dari sisi teknikal harus tahu. Artinya ini akan bergerak turun. Sudah terlihat di sana masih dibiarkan, maka yang terjadi habis modal kita. Minimal tahu ya, oh ini ternyata sudah berbalik. Harus sudah ambil resiko di sana. Harus dilakukan antisipasi dan recovery. Maka tidak mungkin nanti MC kalau mengikuti step demi stepnya. Tidak mungkin MC ketika nanti memahami secara teknikal. Dan tidak mungkin MC ketika kita menggunakan risk management yang sehat. Yang MC itu adalah satu, tidak mau menggunakan risk management dengan baik. Yang kedua, dia mengharapkan keuntungan yang terlalu tinggi sehingga risikonya tinggi. Yang ketiga, tidak memahami secara teknikal sehingga tidak mengerti ini berbalik atau masih akan lanjut. Yang ada hanya berharap. Kalau tidak tahu, yang ada hanya berharap. Oke, ini dari sisi breakout ya. Nanti ada trigger yang kedua ya, walaupun yang paling valid itu saat breakout. Yang kedua saat ada momentum. Saat ada momentum. Momentum itu apa? Momentum itu tidak hanya satu candle tebal, tetapi diikuti oleh fasenya, diikuti rangkaian sebelumnya. Jadi momentum itu mungkin dari turun, kemudian dia berbalik menjadi warna hijau kecil, kemudian dia mulai ada besar, kemudian mulai tebal. Nah, yang sudah mulai tebal inilah bertahap, ini namanya momentum. Maka kalau terjadi seperti ini, ada kecenderungan dia akan mulai berlanjut ya, akan mulai terus berlanjut ke sana. Jadi tidak hanya breakout, bisa juga nanti ada momentum ya. Biasanya dari setelah pembalikan, biasanya setelah tren ya. Ya. Contohnya begini ya, saya contohkan momentum itu apa? Perhatikan ketika dia berbalik ya, dari turun kemudian naik. Nah, di ujungnya di sana dia mulai berubah arah, berubah warna dari hijau menjadi merah. Perhatikan dari mulai kecil, kemudian setelah itu diikuti candle yang tebal. Diikuti candle yang tebal, tidak banyak penolakan dan jauh lebih panjang dari sebelumnya. Yang panjangnya itu kelihatan sekali ya. Panjangnya itu betul-betul punya dampak yang signifikan. Ya, maka ini disebut dengan momentum ya. Termasuk ketika dia dari mulai mencoba untuk berbalik, mencoba koreksi ya, kemudian dia mulai kembali turun, kemudian dia lebih kuat lagi, maka ini juga momentum. Ada potensi untuk bergerak lanjut di sana. Nah, bagaimana dengan seperti ini? Apakah ini momentum ya? Tidak secara terstruktur, tidak ada pendukung ya. Jadi kalau yang sebelumnya tadi mulai dari kecil menuju besar, tidak ada banyak penolakan. Kalau yang ini hanya satu candle kemudian ada penolakan, maka ini pun momentum tapi tidak valid.